الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam tasliman katsira. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyya sallallahu alaihi wasallam iqra al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Al-hadis al-kamakal. Yang amat saya hormati dan saya muliakan Ibu Dr. Anda Hajah Nuraini selaku Ketua Yayasan Latifatul Qalbi yang insya Allah hidupnya dibarengi oleh dunia akhirat. Bapak Ibu yang hadir di majelis ini bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis dalam rangka thalabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah 29. Ada yang tahu surah 29? Al-Ankabut ayatnya ke-7. Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, kata Allah, yang menghadiri majelis-majelis taklim, yang membaca Al-Quran, yang sedekah, yang sholat, yang haji, yang umroh. Ini apa? Samsul ini barusan pulang umroh. Semoga mabrur. Dan kita yang hadir di sini semoga bisa menyusul beliau. Masya Allah. Amin Allahumma. Kita doakan biaya yang dikeluarkan Abah Samsul kemarin untuk umroh diganti oleh Allah 10 kali lipat. Amin. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, kata Allah, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, bersyukurlah Pak Bu, jenengan oleh Allah masih diberikan kesempatan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis taklim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya nomor 2699. Ini mukadimah dulu ya.
Nanti kajiannya temanya adalah 3 perdagangan yang tidak kenal kata rugi. Kita kembali lagi tadi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya nomor 2699. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, alhamdulillah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa pengertian dari Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga itu ada 4. Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati titian sirat. Ada yang tahu titian sirat itu apa? Jembatan Siratal Mustaqim, yaitu suatu jalan atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju surga. Jadi besok Pak Bu, ketika kita akan menuju surga, kita melewati yang namanya titian sirat, jembatan Siratal Mustaqim yang di bawahnya itu terbentang neraka jahanam. Disampaikan bahwa titian sirat itu panjangnya 1500 tahun perjalanan. Saya ulangi, panjangnya titian sirat adalah 1500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, dan 500 tahun menurun. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Lebarnya titian sirat ini diibaratkan sehelai rambut dibelah menjadi 7 bagian dan tajamnya 7 kali lipat lebih tajam daripada mata pedang. Ketika seseorang melewati titian sirat, ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan sangat lambat, ada yang bergelantungan, ada yang berjalan secepat kilat, bus, langsung menuju surga. Nah, ini kayak jamaah majelis Latifatul Qalbi ini. Amin. Sabar ya. Lah yang berjalan pelan bahkan bergelantungan iki biasa ini nek ngleboni kota infak ning masjid 2000. Lecek elek pisan. Mari ndonga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah. Malaikat krungu cak 2000 nyeluk surga cak. Maka orang yang istiqomah menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka besok Allah akan mudahkan saat berjalan di atas titian sirat menuju surga. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jenengan ini bersyukur Bu, datang Ibu Hajah Nuraini tiap bulan dia neno kajian, ngesak nonang sampean meneh-meneh liwat sirat ben gak gelantungan, biar secepat kilat bus. Masya Allah, iya, alhamdulillah. Kemudian
Setelah menuju di surga, itu ada beberapa kenikmatan-kenikmatan di surga. Yang pertama, di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang tidak pernah putus buahnya dan tidak terhalang dalam mengambilnya. Jadi di surga itu ada disiapkan oleh Allah buah-buahan yang tidak ada musimnya. Kalau di dunia kan sekarang musim apa? Mangga, musim durian, musim rambutan. Terus ngambilnya durian itu yo angel. Kerwengkelan remenek. Ambil mangga juga gawa. Apa nek orang Jawa bilang genter, disogok. Kalau di surga tidak terhalang. Kok bisa Ustadz? Coba sampean buka surah 56 Al-Waqiah. Sudah ketemu? Mulai ayat 28 sampai ayat 33. Fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Besok di akhirat, di surga, disiapkan pohon bidara, buah bidara yang tidak berduri. Wa talqim mangdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun. Masya Allah, di dunia tidak ada, tinggal metik. Watilim mahdud, dan naungan Allah yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air mengalir terus menerus. Wa fakihatin kasirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'ati wala mamnu'ah, Masya Allah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada ini penuntut-penuntut ilmu ini, yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Allah tidak hanya itu, katanya wa furusim marfu'ah. Ya Allah, Allah menyiapkan kasur-kasur yang tebal dan empuk. Kalau di dunia, Bu, nyuwun sewu, saya itu sering kalau diundang ceramah subuh itu, saya bilang gini ke jamaah saya, duwe omah iku aja apik-apik nemen. Terus kasure empuk sing regane 1 juta. Mari ngono AC-nya disetel 18 wadem ces. Kasure spring bed regane 1 juta, AC-ne disetel 18. Mari ngono krungu adzan subuh, as-shalatu khairum minan naum. Jere umi aja nurani ra iso tangi. Omahe apik, kasure empuk, AC tuh. Masya Allah. Tapi kalau jamaah ini enggak, insya Allah. Amin. Yang kedua, kenikmatan penduduk surga, kata Nabi, mereka menyantap makanan tanpa merasakan buang hajat, meludah dan berdahak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum di dalamnya, mereka tidak meludah dan tidak kencing, tidak buang air besar dan tidak mengeluarkan dahak. Kemudian para sahabat bertanya, lalu kemana perginya makanan mereka wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab, makanan dan minuman yang mereka makan akan menjadi sendawa. Jadi di suwargo iku sampean gak usah tuku obat kelek. Gak mampu, tidak pernah meludah, tidak pernah kencing, tidak pernah buang hajat besar.
akan menjadi keringat, dan keringatnya baunya bau minyak kasturi. Masya Allah. Makanan dan minuman yang mereka makan akan menjadi sendawa, dan keringat sewangi minyak misik. Mereka diilhamkan tasbih dan tahmid sebagaimana kalian bernafas. Nafasnya penduduk surga itu tasbih dan tahmid. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, Nabi mengatakan surga Allah itu untuk siapa saja yang datang dengan hati yang bersih. Oh, gak hati sing ngenyek bakul es teh. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kita lanjutkan kepada kajian kita. Saya diberi judul oleh Ustadz Samsul, 3 perdagangan yang tidak kenal kata rugi. Nah, ibu-ibu ini ada yang suka berdagang? Alhamdulillah. Ibu perenjak berdagang, kira-kira pernah rugi enggak? Apa untung terus? Kadang rugi, kadang untung ya. Nah, itu perdagangan di dunia. Dagang di dunia dengan manusia itu kadang rugi, kadang untung. Tapi kalau Bapak Ibu berdagang dengan Allah, Bapak Ibu beli dengan harga yang mahal, kemudian dijual kepada Allah, maka akan dibeli oleh Allah dengan harga yang sangat tinggi, lebih tinggi lagi. Contoh, Ustadz Samsul umroh pakai cuan fulus. Berapa Pak satu orang? 35, 40, 25? Hampir 40 juta. Bayangkan. Beli, dijual oleh Allah. Oleh Allah dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Famang yuhyika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Coba dibuka surah ketiga. Ayatnya 185 kalau tidak salah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Stop. Orang kaya, orang miskin, presiden, polisi, ustadz. Wah, kalau saya itu gampang. Ibu duluan monggo, saya belakangan tak apa-apa. Lanjut. Dan hanya kepada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna. Stop. Ya, tolong diingat ini, ayat ini. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Dan hanya pada hari kiamat sajalah Allah akan memberikan balasan dengan sempurna. Ustadz Samsul, jangan khawatir, biaya yang jenengan keluarkan dibalas oleh Allah dengan sempurna. Jelas ayatnya. Jelas ayatnya. Ibu datang jauh-jauh dari rumah ke sini untuk mengaji, menuntut ilmu. Allah akan memberikan balasan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Misalkan di sini ada kotak amal, misalkan jenengan nyemplungi 10.000, 20.000 ikhlas. Dibalas oleh Allah besok dengan sempurna. Jelas ayatnya. Lanjut. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Stop. Nah ini janjinya Allah. Mereka akan dijauhkan dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Neraka niku Bu panas.
Tak baleni, Bu, neraka niku panas. Saya ini punya teman bekerja di dinas BMKG. Salah satu pekerjaan beliau itu mengukur nenek gunung meledos. Mengukur panasnya lahar gunung meletus. Ketika gunung Semeru meletus, teman saya itu saya tanya, bro, piro panase gunung Semeru lava itu? Ustadz, saya ukur itu hampir 700 derajat panasnya lava gunung Semeru. Bro, iku kira-kira nek kenek kulite menungso lembut tak? Panasnya lava gunung Semeru yang derajatnya 700 derajat Celcius, kena kulit manusia hancur berkeping-keping, hewan mati, tumbuhan mati, air sungai kering. Itu panasnya lahar gunung. Kira-kira Pak Bu, panasin neraka jahanam ya apa? 70 kali panasnya lahar gunung Semeru. Naik gunung Semeru mengi 700 ping 70 berarti piro? Iku nek kena awake lembut. Tapi Allah berjanji, Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun yang melakukan kebaikan-kebaikan, yang melaksanakan semua yang perintahkan Allah dan yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Maka kita bersyukur ketika kita masih diberikan kesehatan, kita senantiasa istiqomah melaksanakan semua yang perintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan semoga kita yang hadir di sini besok dimasukkan oleh ke dalam surganya Allah, amin. Dan dijauhkan dari panasnya api neraka, amin. Ditutup dengan wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Artinya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia ini semu, sandiwara, alias sementara, tidak lama, tidak kekal. Berapa tahun? Bu Perja, coba saya tanya, sama jawab sing jujur ya. Seandainya jenengan punya suami, terus suami ini jenengan dikasih umur oleh Allah sampai 150 tahun, seneng? Umur yang barokah, ya itu yang benar, umur yang barokah. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Dunia itu sementara, tidaklah lama. Paling banter ya 60 tahun sampai 70 tahun. 80 tahun is top. Top, markotop. Karena apa? Ya berdasarkan hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi mengatakan a'maru ummati ma bainas sataina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik al-hadis atau kama qala. Nabi mengatakan sesungguhnya umurnya umatku ma bainas sataina antara 60 tahun wa ila sab'ina hingga 70 tahun wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Lebih dari itu sungguh jumlahnya sangat sedikit, sangat sedikit. Coba yang hadir ini yang umur 70.
Belum ada, iya kan? Hampir. Semuanya masih 18 tahun ini ya. Dan Nabi sendiri meninggal di usia 63 tahun dan Nabi mengatakan usianya umatku tidak jauh dari aku. Tak baleni, usianya umatku tidak jauh dari aku. 63 tahun. Nanti nek jamaah iki sing wis umure swidak loro tahun, luwih 11 ulan, luwih 29 dina. Kurang sedina, Masya Allah. Makanya tadi saya tanya sama perenjak, seandainya punya suami dikasih umur sampai 150 tahun, seneng tak? Ciri ibu penjak, ya Allah, kadang mati-mati ya Allah. Yang penting barokah itu ya, umur itu ya itu yang penting, yang barokah. Masya Allah. Lalu apa 3 perdagangan yang tidak kenal rugi itu? Coba dibuka surah 35, surah Fatir, ayatnya 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirau wa alaniyatai yarjuna tijaratan lang tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Insyaallah jelas ya. Coba dibunderi surah Fatir, surah 35 ayat 29. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Kesimpulannya dari ayat ini adalah 1, perdagangan yang tidak pernah rugi berarti untung terus Pak ini. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Oh tibane perdagangan sing gak tau rugi iku nek awake istiqomah maca Al-Quran. Yang kedua, perdagangan yang tidak pernah merugi menurut Al-Quran surah 35, surah Fatir ini adalah wa aqamus sholah, mereka yang mendirikan sholat baik wajib maupun sunnah. Tadi sudah sholat duha Bu, Pak? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, perdagangan yang tidak pernah merugi menurut Al-Quran surah 35, surah Fatir ayat 29 adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka yang menginfakkan sebagian, bukan semuanya ya, sebagian hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan. 3, baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan berinfak. Saya pernah menjumpai seorang sopir BIMU.
Di pinggir jalan itu ada seorang ibu beserta 3 putranya sedang nunggu bemo yang datang untuk menjenguk suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sopir bemo yang pertama datang melihat, padahal di situ masih ada kursi yang kosong. Sopir bemo ini meninggalkan beliau karena tahu bahwa orang tersebut itu setiap hari memang tidak pernah bayar. Jadi kalau mau naik angkot dengan 3 putranya sama dia 4 orang, kalau 1 orang 20.000 kali 4 berapa? Sudah 80.000. Sopir angkot tadi tinggal biasa, gak tahu bayar. Datang lagi angkot yang kedua, sama dilihat, padahal masih kosong. Sopir angkot yang ketiga, di situ ada 2 orang yang sudah ada di dalam angkot, termasuk ada seseorang yang sudah tua. Begitu ada ibu ini dengan 3 anaknya tadi nyetop, sopir bemo tadi berhenti mempersilahkan. Ibu tadi bilang, "Pak, saya enggak punya waktu." "Enggak apa-apa, masuk saja. Cukup kalau untuk 4 orang. Antarkan saya ke rumah sakit." Diantar. Begitu berhenti di depan rumah sakit, ibu ini beserta dengan 3 anaknya mengucapkan terima kasih kepada sopir dan mengatakan semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Doanya tulus, ikhlas. Sang sopir pun juga dengan ikhlas menyiapkan 4 kursi yang seharusnya dapat uang 80.000. Setelah itu penumpang semuanya turun, masih ada 1 penumpang bapak tadi. Begitu turun, bapak tadi mengeluarkan uang dikasihkan kepada sopir. Setelah itu, "Pak, maaf, ini kelebihan banyak, ini susunya." Apa kata orang tadi, bapak tadi? "Pak, saya mulai tadi pagi itu mau sodakoh mencari orang yang tepat, belum ketemu. Sekarang ini Allah menunjukkan 4 orang tadi yang tidak bayar, ibu beserta 3-nya, saya bayar." Masya Allah, alhamdulillah. Sopir juga ikhlas, tidak mengharap balasan dari Pak yang tua tadi, nggak ngerti kalau dia nanti mau dibayari. Dia hanya menyiapkan 4 kursi kosong, silakan dipakai. Ikhlas karena Allah. Dikirim oleh Allah Pak tua tadi yang saya itu mencari, ditunjukkan oleh Allah. Masya Allah. Inilah yang namanya perdagangan yang tak pernah merugi, bersedekah baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Maksudnya terang-terangan itu begini, Bu. Ketika kita membantu saudara kita, jangan sampai ketika kita memberi bantuan itu menyakiti hatinya. Awakmu nek tak bantu ora iso mangan, misalnya begitu, terus diumumno nyumbang masjid keramik 20 meter, ndak diumumkan begitu, Gusti Allah wis roh. Makanya nek jenengan pengen ikhlas, tak kasih contoh trik. Ben kayane wong ngeruh sampean bengi jam 12
Untuk masjid itu kan ono kotak infak menleboni. Kalau amplop isine 2 juta tapi dibungkus karo duit 2.000. Rowe tak mriku 2.000. Begitu dibuka 2 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan adalah, sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Yang kedua, sudahkah Anda sholat hari ini? Alhamdulillah. Yang ketiga, dan sudahkah Anda bersedekah hari ini? Bila sudah, bersyukurlah, dan bila belum, maka berbenahlah. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Karena kalau sudah saatnya tiba, baru kita akan menyesal. Mengapa dulu ketika masih hidup saya tidak melakukan perdagangan dengan Allah, yaitu perdagangan yang tidak pernah merugi. Dia menyesal untuk dikembalikan ke dunia lagi, agar dia bisa melakukan amal ibadah yang telah mereka tinggalkan. Saya ulang ya. Kalau sudah saatnya tiba, baru kita akan menyesal. Mengapa dulu ketika masih hidup saya tidak melakukan perdagangan dengan Allah, yaitu perdagangan yang tidak pernah merugi. Dia menyesal untuk dikembalikan lagi ke dunia agar dia bisa melakukan amal ibadah yang telah mereka tinggalkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 23 ayat 99, surah Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahataumul mautu qala rabbirji'un. Artinya, ya. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dia menyesal, merengek-rengek, menangis, meminta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku lagi ke dunia, ya Rabb. Dilanjut ayat yang ke-100. La'al ya'malu sholihah fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa may waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Artinya, sekali-kali agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Stop. Ini kata mereka. La ali a'malu sholihah, kata mereka. Fima taraktu, dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Dia mengatakan, agar aku dapat berbuat kebajikan, agar aku dapat bersedekah, membaca Al-Quran, sholat, menghadiri majelis-majelis ilmu yang dulu pernah aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Stop. Kata Allah, sekali-kali tidak. Itu hanya alasanmu saja. Iku omonganmu saja, dalihmu saja, alias geda kapur baru sak lemari, gedabrus gak tak delok wong gak teko. Wa may waraim barzakun ila yaumi yub'atsun. Lanjut artinya, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ayat 101, wa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari kiamat. Nah, Dan tidak pula mereka saling bertanya.
Apabila sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka. Istri lupa dengan suami, suami lupa dengan istri, apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Pinten bah istrinya? Alhamdulillah. Si Cie bingung besok, apalagi dua. Mbak. Tidak ada lagi pertalian keluarga, suami lupa dengan istri, istri lupa dengan suami, anak lupa dengan orang tua lupa dengan anak, saudara lupa dengan saudara di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Coba dibuka surah 101. Ayat 1 sampai 11. Langsung dibaca terjemahnya. Saya bacakan dulu ya. Surah 100 Al-Qari'ah. Ini kalau bisa sering dibaca Pak Bu ya, ini surah 101 ini. Mengingatkan kita ini. Al-Qari'ah artinya Hari kiamat. Umal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbang. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, lari ke sana, lari ke sini, bingung mencari naungan. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Stop. Nah, tolong Pak Bu ini. Orang yang berat timbangan kebaikannya, maka kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya Allah, semoga kita besok timbangan kebaikannya lebih berat. Amin. Lanjut. Wa amma man khafat mawazinuh, Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti dosanya basah, mereka akan dilempar ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, Yaitu api yang sangat panas. api yang sangat bergejolak, yang sangat panas, yang membakar tubuh kita. Kita berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka jahanam. Pak Bu, tolong kalau saya bilang memang, nanti dijawab sudah saatnya. Bisa ya? Kalau saya bilang memang, tolong dijawab sudah saatnya. Yang pertama, kalau badanku sudah banyak merasakan sakit, kaki nyeri, kesemutan, tulang punggung sakit, badan terasa gak enak, memang Yang kedua, kalau sedikit-sedikit sakit, sering jatuh di kamar mandi, keluar masuk rumah sakit, memang sudah saatnya. Yang ketiga, kalau rambutku sudah mulai memutih, kumisku memutih, jenggotku memutih, memang
sudah saatnya. Abah Samsul sudah memutih. Abah Sinten? Pak Imam sudah mulai memutih. Memang sudah saatnya. Yang keempat, kalau gigiku mulai rontok satu demi satu, mata mulai rabun, telinga sudah tidak begitu mendengar, memang sudah saatnya. Yang terakhir, kalau aku sudah sering lupa, nekek duit 1.000, kalong 10.000 cek 90.000 lali, gawin sholat, iling kowe iki. Allahu Akbar. Duit kumang 1.000, tak kayak itu pulsa 10.000. Mari ngono terus. Allahu Akbar. Bensin 20.000. Nanti sing assalamualaikum. Sholat mikir duit. Begitu oh iya nek sadele sepeda. Kalau aku sudah sering lupa, uring-uringan, mudah capek dan lelah, memang sudah saatnya. Maka saudara, sudah saatnya untuk mengurangi mengejar kehidupan dunia yang seringkali melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, dan sudah saatnya untuk mempersiapkan diri menuju keberangkatan mudik ke kampung halaman yang merupakan kehidupan abadi sebelum ajal datang menjemput kita akhirat. Salah satunya adalah dengan cara melakukan perdagangan dengan Allah, yaitu perdagangan yang tidak pernah merugi. Yang pertama, membaca Al-Quran. Usahakan Pak Bu istiqomah membaca Al-Quran di rumah. Kalau nggak bisa pagi, ya siang. Nggak bisa siang, ya sore. Nggak bisa sore, ya malam. Nggak bisa malam, ya sebelum tidur. Kalau nggak bisa setelah sholat subuh, ya 5 menit, 10 menit. Nggak bisa 1 juz, ya 2 juz. 1 juz ya gak bisa, 2 juz. Mengapa? Karena Nabi mengatakan begini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Al-hadis al-kamakal. Baca Al-Quran itu, kata Nabi, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda dari Abu Hurairah, innal baita layatasiu ala ahlihi wa tahturuhul malaikah wa tahjurus syaitan wa yaksuru khairu ayyakrufil Qur'an. Rumah yang ada bacaan Al-Quran, kata Nabi, satu rumah tersebut akan terasa luas bagi penghuninya. Masih umai sampai tipe 36, 7 kali 12, misalkan 84 meter persegi. Nang kamar mandi dekat, nang dapur dekat, nang teras dekat, nang ruang tamu dekat, nang kamar dekat. Tapi kalau di dalam rumah itu ada bacaan Al-Quran, kata Nabi, innal baita layatasiu ala ahlihi, rumah tersebut akan terasa luas bagi penghuninya. Apa hanya itu? Wa tahdurul malaikah, rumah yang ada bacaan Al-Quran akan didatangi beribu-ribu malaikat pembawa berkah.
masuk ke rumah tersebut. Wa tahdurus syaiton, dan rumah yang ada bacaan Al-Qur'annya, maka setan akan lari meninggalkan rumah tersebut. Omah nek enek bacaan Al-Qur'an nomor 1 dari Kanjeng Nabi, rumah tersebut akan terasa luas. Yang kedua, rumah yang ada bacaan Al-Qur'annya, beribu-ribu malaikat pembawa berkah masuk. Dan yang ketiga, rumah yang ada bacaan Al-Qur'an, maka setan akan lari meninggalkan rumah tersebut. Gak bisa suaminya ya istrinya, gak bisa istrinya ya anaknya. Ojo kok nyetel HP murotal kelamat di kamare dikacing jet suarane wae narek anakku maca Al-Qur'an, begitu dibuka tibane HP sing disetel sudes yo enak ya gak apa-apa insyaallah. Dan sebaliknya kata Nabi, rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'an, penghuni balas gak tahu maca Al-Qur'an, satu, rumah tersebut terasa sempit bagi penghuninya. Masih omahe gawat 100 meter kali 100 meter, karena kayak bulu tangkis ini. Tapi kalau di rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'an, kata Nabi, rumah tersebut akan terasa sempit bagi penghuninya. Yang kedua, rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya, maka akan ditinggalkan malaikat dan dimasuki oleh setan. Dan yang terakhir, rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya, maka rumah tersebut tidak ada nur, tidak ada cahaya, gelap. Beda Pak Bu sampean. Silaturahim nang omahe ustadz yang setiap hari ada bacaan Al-Qur'an dengan silaturahim kepada yang rumah tidak ada pernah bacaan, beda sekali. Dan saya belum mboten pamer. Banyak tamu saya itu, yo omahku yo kapate apik. Wis tak syukuri ae itu rezeki. Banyak tamu yang kedatang ke rumah saya itu mesti bilang, Ustaz, omah sampean wadem, enak Ustaz, kerasan sampean, kerasan Ustaz, iya tapi aja nginep ya. Karena saya biasakan istiqomah, secapek apapun, sesibuk apapun, harus dipaksa istiqomah untuk baca Al-Quran. Tidak usah banyak, beberapa ayat. Saya bacakan ya, ini ada salah satu hadis menarik ini dari Aisyah. Wa huwa mahirum bihi ma asaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatatatau fi wa huwa lisaqulahu ajran. Artinya, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka kata Nabi, dia bersama malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, plega, grotal, ini hadis sahih dari Aisyah. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bacaannya itu terasa sulit baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, alhamdulillah. Grotal, alif lam mim. Dalikan kita pula Roy Bafi. Apa? Seperti berkata itu, tapi dia tidak berproses untuk belajar.
dia menyerah dengan berkata-katanya itu apakah yang salah? Tadi istiqomah hati sih dipegang gitu ya. Ya. Istiqomah berkata ya. Ya harus belajar. Harus belajar. Harus belajar. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, pahalanya itu 10 kebaikan. Contoh, alif lam mim. Berapa huruf? 3 ya. Alif lam mim kali 10, 30 kebaikan. Toha berapa huruf? 2 huruf kali 10, 20 kebaikan. Yasin 2 huruf kali 10, 20 kebaikan. Dengan pulang sambil nyetir mobil sampai ngaji Yasin, 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 Yasin. Jarene ibuke ana kancane tanggane jenenge Yasin. Lapa Bu nyeluki jenengku? Ngaji cak. Insyaallah. Mangkaro aharfan min kitabillah walau kasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Ini Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud, la akul alif lam mim karfu, walakin alifun karfu, walamun karfu, wa min karfu. Barang siapa membaca 1 huruf dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi ya aja nemen-nemen Pak, mosok Yasin terus sadaqallahul azim 5 tahun baru khatam. Terakhir ya. Nah ini terakhir. Dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nanti yang poin 2, 3 ngundang lagi Pak ya. Yang poin sholat sama infak ya. Ini tadi yang poin 1 baca Al-Quran. Dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau berkata, Rasul SAW bersabda, masalul mu'minal ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha thayyibu wa ta'muha thayyibika wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha kulluha wa masul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Yaitu buah yang jika dicium baunya wangi dan jika dimakan rasanya manis. Itulah perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, dimakan rasanya manis, dicium baunya wangi. Kira-kira buah apa ya? Kalau di Indonesia itu jeruk, durian, mangga. Ya pokoknya itulah utrujah. Dan yang kedua, sedangkan perumpamaan orang mukmin, ini orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, yaitu jika dimakan rasanya manis, jika dicium baunya apek. Nanti kalau ada orang mukmin kok gak tahu maca Al-Quran, seperti buah kurma, dicium baunya apek, nek dimakan rasanya manis. Ada orang seperti itu? Banyak.
Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana. Jika dicium aromanya wangi, namun jika dimakan rasanya pahit. Ini orang munafik. Oh, pinter dalil, pinter maca Al-Quran, baunya wangi, tapi atine gak teko wonge, gak teko. Itu kata Nabi seperti buah raihana. Dan yang terakhir, perumpamaan orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzulah, yaitu baunya busuk dan jika dimakan rasanya pahit. Semoga kita yang ada di majelis ini seperti buah utrujah, jika dicium baunya wangi dan jika dimakan rasanya manis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.